kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat. Lawakan mantan, Anies melawan gerak Heru Budi, klaim banyak program yang bermanfaat dan lebih baik dari Heru Budi, rakyat nggak buta nis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya turun merespons sejumlah manuver yang dilakukan oleh Heru Budi Hartono. Dirinya nggak pusing melihat sejumlah rekam jejak dihapus oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengisi posisinya tersebut di DKI Jakarta. Menurutnya, rekam jejak yang telah dimiliki telah tertanam dalam ingatan masyarakat. Dengan begitu, tak mungkin dihapus oleh siapapun. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus, rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai, kata Anies usai deklarasi relawan amanat Indonesia di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat Minggu, 7 Mei 2023. Selain itu, ia meminta masyarakat untuk membandingkan rekam jejaknya dengan lawan politiknya nanti saat Pilpres 2024. Ia meyakini sudah menoreh capaian positif yang lebih unggul. Lebih lanjut, ia tak mau bicara panjang lebar soal anggapan Heru Budi menghapus warisannya. Ia meyakini Heru Budi memiliki berbagai pertimbangan dalam menjalankan segala kebijakan sebagai PJ Gubernur DKI. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyebut penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono belum membuat kebijakan yang lebih baik ketimbang pendahulunya Anies Baswedan. Bahkan, Heru malah lebih condong mengaburkan warisan Anies. Beberapa hal yang belakangan disorot lantaran dianggap menghapus warisan Anies, seperti pembongkaran trotoar dan jalur sepeda di kawasan Santa, Jakarta Selatan, hingga meniadakan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Pendukung Anies yang seperti inilah yang membuat elektabilitas dan kualitas Anies semakin terlihat buruk. Justru pendukung Anies inilah yang justru mengaburkan fakta bahwa Anies ini tidak becus dalam bekerja, dengan menyalahkan keputusan yang telah diambil oleh Heru Budi. Lagian, Heru Budi tentu perlu memprioritaskan mana kepentingan orang banyak, seperti pemotor dan pengendara mobil, yang lebih diprioritaskan dibandingkan pesepeda dan pejalan kaki, yang disebut Heru akan tetap difasilitasi. Mereka hanya perlu sedikit bersabar saja kok, plus terus mendukung kebijakan Heru, dan kalau sekiranya dianggap kurang tepat, kan bisa datang ke balai kota untuk menyampaikan aspirasi. Pak Heru pasti membuka pintu balai kota buat kalian kok. Beda kayak gubernur yang digantikan oleh Pak Heru, yang kalau mau dinilai lebih fair, terkesan lebih brutal dalam banyak kebijakan dan programnya. Contoh program banjir Anies yang tidak berjalan sama sekali. Lihatlah saat ini, apakah naturalisasi Anies benar bisa menyelesaikan masalah banjir? Seperti yang kita ketahui bersama, fakta penyebab banjir sendiri karena ada drainase tersumbat, pompa rusak, tanggul jebol, hingga meluapnya Kali Ciliwung yang sudah menciut dan harus dinormalisasi. Fakta ini seharusnya bisa membungkam Anies Baswedan bahwa berbohong bisa menanggulangi banjir hanya dengan naturalisasi tanpa normalisasi adalah tidak baik. Lalu, fakta bahwa Anies lebih brutal adalah ketika debat pilkada. Ahok pun pernah mengatakan bahwa menolak reklamasi itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, cara satu-satunya adalah tidak menolak reklamasi, tetapi warga DKI Jakarta diuntungkan dengan NJOP 15% yang akan menghasilkan uang hingga ratusan triliun. Dan selain itu ada potensi 1 juta lapangan pekerjaan di sana. Lalu kebijakan lain pun akan dibuat dengan membuat rumah murah di sana bagi penduduk yang bekerja di sana untuk mengurai kemacetan Jakarta. Saat ini, lihatlah pulau reklamasi yang katanya ditolak Anies. Namun ribuan IMB telah diterbitkan dengan adanya kesan nyolong-nyolong tanpa retribusi yang masuk ke DKI Jakarta. Melihat berbagai kenyataan seperti ini, wajar saja ketika Anies kerap dibully dalam media sosial. Itu menurut saya adalah hukum sebab akibat karena terkesan berbohong, atau sebut saja karma. Jadi, tidak ada rekam jejak Anies yang baik dan berkesan bagi warga DKI Jakarta. Yang ada rekam jejak buruk yang memakan hati warga DKI. Bagaimana kalau menurut Anda? Lawakan mantan, Anies melawan gerak Heru Budi, klaim banyak program yang bermanfaat dan lebih baik dari Heru Budi, rakyat nggak buta nis.
Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Sore ini saya kedatangan dari teman-teman buruh ya, dari KSPSI, dan tentu ada tokoh-tokohnya hadir di sini setelah tadi merayakan Hari Buruh. Kita diskusi cukup panjang. Sombong, katanya nggak butuh dukungan buruh. Anies klaim ogah datangi peringatan May Day. Ketahuan, ternyata nggak diundang. Kadrun ngamuk serang aliansi buruh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pertemuan kami ini semakin menguatkan kami sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh secara all-out Mas Ganjar maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya mengundang baca pres Anies Baswedan di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day kemarin, tapi tak mendapatkan respon. Pihak Anies Baswedan membantah pernyataan itu. Pak Anies maupun timnya tidak pernah mendapatkan undangan dari KSPSI maupun Partai Buruh juga tidak pernah dihubungi oleh mereka, kata tim media Anies Baswedan, Naufal Firman Yursak, dalam cuitan yang telah diizinkan untuk dikutip Selasa 2 Mei 2023. Naufal menyebut pihaknya tidak pernah diberi informasi apapun terkait penyelenggaraan May Day pada tanggal 1 Mei 2023. Naufal mengatakan, Anies Baswedan sudah menghubungi Said Iqbal secara langsung mengenai pernyataan itu. Said pun, kata dia, menyampaikan permintaan maaf lantaran pernyataan keliru. Ternyata tidak ada undangan atas nama Anies Baswedan. Sebelumnya, Iqbal mengatakan pihaknya mengundang dua bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di peringatan Hari Buruh Internasional. Dia mengatakan Anies Baswedan tidak merespon sama sekali. Tapi wajar jika ada pihak yang tidak mengundang orang tertentu karena ada alasan atau memang tidak ada kepentingan. Namun yang tidak wajar adalah ketika tidak diundang, tapi malah ngamuk-ngamuk menyerang pihak pengundang. Ini seperti yang terjadi pada Partai Buruh. Setelah memutuskan tak mengundang Anies, Said Iqbal mengaku diserang kelompok Anies Baswedan. Hal itu ternyata tidak hanya karena undangan, tapi karena Partai Buruh mendukung Ganjar Pranowo. Hal ini yang menjadikan kelompok Anies menyerang Said Iqbal. Meskipun Partai Buruh belum mendukung secara resmi Ganjar Pranowo sebagai capres, namun dari hasil Rakernas yang dilakukan Partai Buruh pada Januari 2023 lalu, Ganjar memang menempati posisi teratas daftar capres yang didukung anggota Partai Buruh. Tapi ya begitulah pendukung Anies, mereka tersinggung dengan keputusan Partai Buruh yang tak mengundang Anies dan memutuskan mendukung Ganjar Pranowo. Mereka kepanasan karena selama ini selain dari Kadrun, masa yang mendukung Anies hanya dari Partai Buruh. Mereka cemas jika Partai Buruh tiba-tiba banting setir dan membuang Anies. Jika itu benar-benar terjadi, Anies bakal bernasib mengenaskan. Mereka pusing dengan nasib Anies yang semakin ditelantarkan. Tapi Anies juga tidak peduli apakah dia ditumpangi, ditunggangi, atau disetir. Tidak peduli siapa yang mendukung, asal jadi presiden. Mau jadi gubernur aja, Anies berani berbohong dan menjual janji mulu. Apalagi mau jadi presiden. Apa sih yang tak dia gadaikan? Jadi presiden itu keren dan membanggakan. Belum lagi banyak peluang besar terbuka jika jadi presiden. Anies adalah jalan membuka peluang negara ini dikuras dan diperas habis-habisan oleh kelompok yang munafik. Lihat saja pendukung Anies yang menyerang Partai Buruh, mereka banyak tuntutan, aspirasi mereka seperti pemaksaan. Pendukung model begini cukup banyak, berkumpul di satu lingkaran, dekat dengan Anies. Kaum-kaum pembenci Jokowi kebanyakan ada di sana juga. Jadi jangan jantungan jika mereka bisa berubah jadi lebih kasar dan barbar dalam menuntut sesuatu. Memang itulah faktanya. Kelompok sebelah selalu banyak kegaduhan, banyak drama, banyak tingkah. Mereka bukan berjuang demi negara, tapi hanya kepentingan kelompok sendiri. Masa bodoh dengan itu semua. Yang penting Anies harus jadi capres dan presiden. Karena di belakang Anies banyak kepentingan besar yang harus diakomodir. 10 tahun kering tak bisa berbuat apa-apa. Bayangin aja gimana hausnya mereka. Komplotan tensi tinggi seperti ini mau mengawal negara ini. Perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Itu kata Anies sendiri. Kalau banyak pendukungnya model begini, bagaimana menurut Anda?